Bangkitnya Dataran Hitam bab 1041 awal serangan. Kaboom! Saat orang-orang itu akan memulai pertandingan persahabatan di dalam istana itu, suara ledakan keras mencapai tempat itu dan bangunan tersebut berguncang secara signifikan. Merasakan ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi, masing-masing raja spiritual berdiri dari tempat mereka berada, melihat sekeliling, sudah dengan semangat juang mereka yang maksimal. Apa-apaan itu? Dari mana suara itu berasal? Salah satu yang terkuat di area itu meneriakkan ini dengan nada penuh keraguan dan keterkejutan. Itu adalah markas besar Scourges of the Devil, organisasi yang bisa dianggap terkuat di wilayah ini. Tapi tetap saja, ledakan yang cukup kuat untuk membuat seluruh gunung berguncang secara mengejutkan menghantam mereka. Jadi, bagaimana mungkin orang seperti itu tidak terkejut? Dan memikirkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi, orang-orang di tempat itu segera mulai berlarian keluar dari arena pertarungan kecil itu. Khawatir akan potensi pertempuran yang akan terjadi. Aku ingin tahu siapa yang melakukan itu? Mungkinkah itu salah satu sekte itu? Salah satu kaisar spiritual yang hendak bertarung di tempat itu menanyakan hal ini, mencoba memahami masalahnya. Mustahil, sekte-sekte itu tidak akan menyerang kita begitu saja. Pasti yang lain. Berbeda dengan kekuatan regional, mereka yang berada di pegunungan salju tak berujung mengetahui keberadaan Scourge of the Devil di area tersebut. Tapi karena mereka bukan musuh dan keempat sekte itu damai, mereka tidak pernah mengalami masalah apapun selama ratusan ribu tahun terakhir. Karena itu, Kaisar Spiritual level 60 kedua membantah gagasan temannya itu. Tetapi jika bukan mereka, siapa lagi yang memiliki lokasi dan kekuatan yang cukup untuk menyerang kita? Orang lain bersikeras, tidak bisa memikirkan musuh potensial lain yang dapat membenarkan masalah tersebut. Aku tidak tahu, tetapi saya rasa kita akan mengetahuinya dalam waktu singkat. Sementara orang-orang yang sebelumnya berada di arena pertarungan di istana itu sedang berlari keluar dari gunung itu. Pemimpin organisasi itu juga sudah bergerak. Pria ini, Kaisar Spiritual level 61, sedang berlari menyusuri koridor istananya sementara keringat dingin menetes di punggungnya karena firasat buruk yang dia rasakan. Rambut putihnya melambai di udara saat dia bergerak di sekitar tempat itu, menghilangkan aura kekuatan yang biasanya dia miliki, membuatnya tampak seperti seorang pemula sebelum bertempur. Namun orang ini bukanlah seorang pemula. Tidak, dalam usianya yang lebih dari 2000 tahun, dia memiliki hampir semua jenis pengalaman bertempur, yang membuatnya cukup santai menghadapi ancaman. Namun, hampir sepanjang hidupnya, dia telah menjadi penguasa organisasi ini, pemimpin Scourge of the Devil Legion, yang belum pernah menghadapi bahaya sebesar ini. Dan saat memikirkan kemungkinan di balik ledakan beberapa saat yang lalu, dia, Damian Bourne, merasa khawatir untuk pertama kalinya setelah berabad-abad. Sekte pengecut itu tidak akan pernah menyerang kita. Apapun yang terjadi, dia berpikir dengan gelisah sambil menghindari orang-orang bodoh di jalannya. Tidak, itu ada hubungannya dengan bocah menyebalkan itu. Minos Stuart, selain sekte tersembunyi di wilayah itu dan beberapa kekuatan dari luar wilayah. Tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan cukup untuk menyerang mereka. Namun kekuatan di luar kawasan tidak punya alasan untuk menyerang mereka. Bagaimanapun juga, hubungan mereka selalu bersahabat, dan bahkan salah satu dari mereka baru saja berkembang menjadi kemitraan. Memikirkan hal itu, ia hanya bisa menganggap bahwa orang gila terkutuk yang datang dari Dataran Hitam mungkin berada di balik bencana yang mendekati tempat itu. Brengsek, kuharap aku salah, atau segalanya akan menjadi sulit. Dia memikirkannya sebelum dia muncul di luar istananya, di mana ratusan prajurit sudah berkumpul menunggunya. Tuan, penghalang pertahanan kita sedang diserang. Seseorang yang berada di dekat pintu masuk gunung itu mengatakan ini dengan ketakutan. Orang lain yang mengamati puncak gunung itu berlari melewati area itu hingga akhirnya dia mencapai sisi kaisar spiritual itu. Tuan, sekelompok lusinan orang sedang menyerang kita. Puluhan orang, mata pemimpin itu menajam. Hanya itu, tetapi, sebuah getaran merambat di punggung Damian. Minos Stuart ada di luar yang memimpin penyerangan. Setelah itu diucapkan, keheningan memenuhi area itu ketika setiap orang di sana membuka mata lebar-lebar, merasakan jantung mereka mulai berdetak lebih cepat. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang pernah bertempur dalam perang kemerdekaan Dataran Hitam karena mereka sudah mengetahui upaya Minos untuk membalas dendam pada penjahat perang. Dengan mengingat hal ini, mereka segera memahami bahwa Raja Stuart ada di sana mencari kepala mereka. Meneguk, brengsek, bagaimana iblis ini bisa sampai ke tempat ini? Mendesah, kuharap pertahanan kita bisa bertahan. Seseorang di sana mengakhiri keheningan yang menakutkan beberapa saat yang lalu, merasakan kesedihan yang mendalam di jiwanya. Sementara itu, di luar gunung itu, kelompok Minos baru tiba di sekitar itu beberapa menit yang lalu ketika orang ini menyadari bahwa ada penghalang pertahanan tingkat tinggi tingkat 2 di sekitarnya. Tapi karena kelompoknya sudah mengira akan menemukan pertahanan kuat di tempat itu, mereka membawa senjata dengan peringkat yang sama, item yang mampu mengancam penghalang itu. Dengan itu,
Setelah hanya beberapa detik persiapan di pinggiran area itu, mereka telah memulai pemboman sebelumnya. Dengan 20 meriam tingkat tinggi kelas 2 menembaki penghalang yang dihasilkan oleh susunan pertahanan itu. Dengan cara ini, kelompok yang terdiri lebih dari 100 orang bersama Minos berada di pinggiran area itu, menunggu saat untuk bertindak. Beberapa sedang memegang senjata seukuran rumah kecil manusia, sementara yang lain menikmati saat-saat sebelum konfrontasi dimulai. Namun semuanya sudah dalam formasi, dipisahkan menjadi kelompok-kelompok yang nantinya akan bertarung bersama melawan lawannya. Di antara mereka, Maxwell berdiri di samping Vivian dan Grace, menunggu dengan cemas pertempuran dimulai. Sedangkan Minos dan Abby, keduanya berdiri di posisi paling dekat dengan wilayah musuh, menunggu untuk mengetahui apa kekuatan organisasi yang sangat ditakuti di sekitar wilayah tersebut. Abby, khususnya, sejak dia tumbuh sebagai wanita bangsawan yang belajar untuk takut terhadap pembunuh yang datang dari tempat ini. Di sisi lain, Minos memiliki ekspresi tenang di wajahnya saat ini, merasa bahwa dia akan segera menyelesaikan keadilan bagi ayahnya. Aku ingin tahu apa yang kamu punya untukku di tempat ini? Jadi, dia bertanya-tanya sambil merasakan tangan kekasihnya melingkari pinggangnya. Dia kemudian berkata kepada Abby, jika ada orang di atas level 64 di sini, saya akan mengirimmu ke kerajaan tata ruang. Tetapi jika yang terkuat di sini hanya berada di level 62, cobalah untuk melindungi ketiganya selama konfrontasi. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Dia sepenuhnya mampu mempertahankan dirinya melawan orang-orang level 60 dan bahkan level 61 yang menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawannya. Jadi, jika orang terkuat di tempat itu berada pada level lebih rendah dari 62, Minos tahu bahwa dia tidak akan mengambil risiko, mengingat dia akan menghadapi kaisar spiritual dengan mudah. Oh, level 64. Menurutmu ada orang seperti itu di sini? Abby bertanya dengan heran karena itu terdengar berlebihan. Menurutku tidak, tapi lebih baik aman daripada menyesal. Baiklah kalau begitu. Dia berkata sambil memeluknya dari belakang, merasa tidak ada masalah dan dia bisa segera melatih beberapa tekniknya lagi. Dan ketika mereka selesai membicarakan rencana pertempuran ini, Minos melihat ke sisi Raja Snow dan berkata dengan keras. Bersiaplah, penghalangnya akan pecah dalam 1 menit. Orang-orang itu semakin meningkatkan semangat juang mereka ketika mereka mendengar peluru meriam terakhir ditembakkan ke penghalang buram di depan mereka. Kabum! Retakan! Retakan! Retakan menyebar ke seluruh permukaan benda itu, perlahan-lahan pecah, memperlihatkan gunung besar yang tertutup es yang melindungi markas Scourges of the Devil. Ah! Serang! Serang! Bunuh semua orang yang menghalangi jalanmu! Ah! Teriakan dari kedua belah pihak muncul saat musuh akhirnya berdiri berhadapan, siap bertempur. Bangkitnya dataran hitam bab 1042 tidak cukup baik. Saat menghadapi musuh di gunung itu, Minos segera mengamati sekeliling, mencari musuh terkuat di tempat itu. Dengan itu, hanya dalam beberapa detik, dia menyadari jumlah musuh dan level musuh terkuat di sekitarnya. Raja spiritual sebanyak itu. Dia membuka mulutnya karena terkejut karena ada begitu banyak ahli tingkat regional di organisasi itu. Tapi setelah memperhatikan 3 kaisar spiritual di sana, jumlah kultivator tahap 6 menjadi jauh lebih alami. Lagi pula, jika ada ahli tingkat 7 di sana, maka memiliki kekuatan yang setara dengan 3 keluarga kerajaan bukanlah hal yang aneh. Dan menyadari semua itu, Minos tak butuh waktu lama untuk meninggalkan sisi Abby dan berlari menuju musuh, bersama puluhan orang yang sudah mengaktifkan tekniknya di sisi kelompoknya. Tapi bukan hanya manusia di sana yang berlari menghadapi lawannya, tapi juga setiap binatang yang menemani Minos dalam perjalanan ini. 2 tunggangan yang menemani Minos dan kelompoknya hingga saat ini terbang mengelilingi area sekitar, bersiap mendukung serangan tim ke markas musuh tersebut. Di sisi lain, monyet intan yang besar tersenyum lebar, menantikan pertempuran hebat ini. Dan saat mereka berlarian, mengeluarkan suara-suara khas yang hanya mereka sendiri yang bisa mengerti. Makhluk raksasa berbulu merah itu memulai pertempuran saat mereka melompat melawan musuh seperti bola meriam. Ah, binatang spiritual sialan, bunuh mereka! Teriakan muncul dari sisi kelompok Scourges of the Devil saat korban pertama dari pertempuran ini mulai bermunculan di sana. Pada saat yang sama, banyak teknik yang dilempar dari kedua sisi. Astaga! Kekuatan! Ledakan! Dalam sekejap mata, kekacauan menyebar di sekitar pintu masuk gunung Scourges of the Devil, dengan banyak orang bertempur di dekat tebing dan lainnya di lereng berbahaya. Namun masyarakat di sana tidak terlalu mementingkan kondisi medan, melainkan kekuatan masing-masing pihak. Dengan demikian, jeritan kesakitan dan darah segera mulai menyebar di sana ketika semakin banyak orang yang mencoba memanfaatkan keuntungan mereka. Namun, keberuntungan tidak berpihak pada kelompok yang paling banyak dan berkuasa secara kolektif. Lagi pula, variabel yang mengerikan ada di pihak kelompok musuh. Mino, saat dia mulai berlari ke arah lawannya agar cukup dekat dengan mereka agar tekniknya bisa bekerja. Dia mulai melahap energi lawan yang lebih lemah di jalurnya. Karena fakta sederhana ini,
Puluhan Scourge of the Devil Spiritual Kings segera menghadapi situasi mengerikan karena kehilangan energi dari Minos dan bertarung melawan kelompok yang memiliki sekitar setengah jumlah mereka. Bunuh orang-orang malang itu. Salah satu dari beberapa jenderal keluarga Snow meneriakkan ini kepada kelompoknya, melihat orang-orang yang dilemahkan oleh Minos. Di saat yang sama, Raja Snow tidak lamban dalam memberikan perintah kepada rakyatnya. Yang terkuat di antara kita harus mendedikasikan diri kita untuk melenyapkan atau setidaknya menahan musuh terkuat yang belum kehilangan energinya karena teknik Minos. Yang paling lemah di antara kita harus memfokuskan kekuatan mereka untuk membunuh korbannya. Kemudian, dia menggerakkan pedangnya, melancarkan serangan lagi terhadap lawan level 59 yang paling dekat dengannya. Bajingan, kamu benar-benar hama, Adam. Raja spiritual puncak regional itu berteriak dengan segala kebenciannya pada orang itu, muak dengan metode orang yang selalu tampak benar ini. Organisasimu membunuh anakku, tapi hari ini, kalian semua akan mati. Ceka, tidak sebelum kamu mati. Dasar orang tua. Dan seiring dengan semakin banyaknya adegan pertempuran yang terjadi di wilayah tersebut, semakin banyak orang di sana yang mulai mati. Menjadi korban parasit tak kasat mata yang menghabiskan energi mereka. Tapi, di saat yang sama ketika cincin hitam besar yang mengelilingi area itu mencuri energi dari raja spiritual di sekitarnya. Minos berada dalam jarak minimum yang diperlukan untuk menghadapi musuh-musuhnya. Ketika dia bertemu dengan 3 kaisar spiritual yang juga datang ke arahnya. Minos tersenyum melihat ketidaktahuan mereka. Tapi memikirkan bagaimana berita tentang musuh berulang yang datang dari Flaming Empire belum meninggalkan dataran hitam, dia tidak terkejut bahwa orang-orang itu melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Jadi kamu pasti pemimpin organisasi ini ya? Minos menanyakan hal itu kepada kaisar spiritual level 61. Ada kabar sebelum kamu mati? Aku merasa salah hari ini. Jadi, aku akan memberimu kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. Ceka, Brad, kenapa kamu melakukan ini? Situasi dengan ayahmu tidak ada hubungannya dengan kita. Kami baru saja menyelesaikan misi untuk keluarga Silva. Dan para pembunuh yang terlibat bahkan telah meninggal. Seorang kultivator level 60 mengatakan ini dengan marah. Yang lain dari level yang sama, yang mengitari area sekitar serta kedua temannya, bersiap menghadapi Minos, menambahkan. Lagi pula, kawasan ini sudah menjadi milik Anda. Anda tahu bahwa kami tidak pernah mencoba mendominasi kawasan ini, meskipun kami punya kekuasaan. Jadi, mengapa terus melakukan kegilaan ini? Apakah kamu tidak mendambakan kedamaian? Hal yang mengejutkan datang dari para pembunuh keji yang telah meneror wilayah ini selama ribuan tahun. Minos mengatakan ini dengan nada mengejek. Tidak percaya bahwa orang-orang ini sedang menyerukan perdamaian. Lupakan saja, pemimpin mereka akhirnya mengatakan sesuatu sambil bersiap menyerang Minos dengan segala yang dimilikinya. Orang itu gila darah. Mari kita tahan dia sementara teman kita membasmi hama lainnya. Setelah itu, pedang hitam serupa muncul di punggung masing-masing kaisar spiritual saat mereka melakukan gerakan serupa, berniat menghabisi Minos dengan serangan gabungan. Melihat itu, Minos segera paham kalau mereka pasti menggunakan teknik yang sama, teknik yang bisa digabungkan jika lebih dari satu orang menggunakannya secara bersamaan. Sepertinya tempat ini punya beberapa hal menarik. Dia merasakan konversi dari teknik itu, sesuatu yang sangat mirip dengan efek dari beberapa teknik tingkat perak miliknya. Baik untuk saya, maaf, teman-teman, tapi aku akan pergi untuk melihat teknikmu ini di lain hari. Minos tersenyum saat matanya berkilauan dalam warna pelangi, dan tubuhnya bergerak, menari dengan pedangnya yang berbilah merah tua. Mimpi tanpa batas, pedang spasial, astaga, pada saat itu, jarak hingga 160 meter dari Minos berada di bawah batasan spasial dari tekniknya, menjebak banyak musuh pemuda itu di posisi mereka sebelum aktivasi teknik ini. Pada saat yang sama, masing-masing dari ketiga musuh tersebut merasakan pembatasan yang cukup besar pada tubuh mereka, hampir tidak percaya bahwa orang yang melawan mereka hanyalah Raja Spiritual level 54. Monster yang luar biasa. Salah satu dari mereka memikirkannya dengan ketakutan, merasakan gejolak spiritual yang mengerikan dari serangan mental Minos. Bersamaan dengan itu, teknik yang akan mereka gunakan untuk melawan Minos mulai rusak, sesuatu yang diperkirakan akan terjadi jika aliran dan arah energi spiritual di dalam tubuh penggunanya tidak mengikuti pola tertentu. Bagaimanapun, mereka tidak punya banyak waktu untuk melihat dunia yang luar biasa ini lagi. Mereka bahkan memiliki teknik pertahanan yang dapat memberikan efek tertentu dalam pertempuran. Namun, hanya satu dari mereka yang memiliki cukup energi untuk mempertahankan diri dari serangan Minos tanpa mengambil risiko kematian. Dan karena hanya pemimpin organisasi itu yang memiliki teknik mental untuk melindungi dirinya dari Minos, detik setelah gerakan pemuda itu, dua kaisar spiritual terlemah terjatuh ke tanah. Hal seperti itu terjadi begitu cepat bahkan pedang yang dikirim oleh pemuda itu kepada mereka melewati udara, menuju ke medan yang tidak rata di sekitarnya.
Astaga! Salah satu puncak kecil di sekitarnya terkena serangan yang tersisa, dipotong secara horizontal dari dasarnya. Di sisi lain, saat Damian menyaksikan teman-temannya terjatuh, dia menggunakan hampir semua yang dia miliki untuk melindungi pikirannya dari Minos. Namun, secara bersamaan, dia menggunakan lengan dan teknik pertahanannya untuk menerima pedang besar energi spiritual yang datang ke arahnya dan tidak dapat dibelokkan. Ia menjerit kesakitan karena merasakan beban mental yang luar biasa, bercampur dengan perasaan terpotong tulang lengannya. Saat dia berteriak kesakitan, pria level 61 itu akhirnya berhenti berjalan mundur, berhasil menyeimbangkan dirinya dari kekuatan yang mendorongnya ke arah itu. Itu bagus, tapi tidak cukup bagus. Minos mengatakan ini dengan suara rendah, sudah 1 meter dari punggung orang itu, membuat gerakan menusuk dengan pedangnya. Uhuk. Damian merasakan pedang Minos menembus jantungnya, langsung mulai batuk darah, berhenti merasakan sakit di lengannya. Basta. Ia mencoba mengatakan sesuatu di tengah darah yang menetes dari mulutnya dan rasa sakit yang ia rasakan di berbagai bagian tubuhnya. Namun, Minos tidak memiliki kesabaran untuk mendengarkan kutukan lawannya dan hanya memutar pedangnya saat masih berada di dalam tubuh pria itu. Kamu sudah bicara terlalu banyak. Waktunya mati. Setelah mengatakan itu, Minos menghunus pedangnya kembali dan kemudian bergerak untuk memenggal kepala orang itu. Astaga! Bangkitnya dataran hitam bab 1043 saatnya balas dendam 1. Setelah gerakan pedang Minos yang tiba-tiba, pedang berwarna merah tua itu memenggal kepala Damian, menyebabkan beberapa orang di sekitar berteriak ketakutan pada hal seperti itu. Mereka yang paling dekat dengan Minos di medan perang gemetar ketakutan saat kepala orang itu jatuh ke tanah, darah berceceran di mana-mana. Mereka takut sekarang giliran mereka setelah pemimpin mereka jatuh. Banyak orang di sana yang merasa bahwa ini adalah akhir dari organisasi ini. Namun selama masih ada kaisar spiritual di pihak mereka, harapan di hati mereka tidak akan pudar. Namun, dengan kematian ketiga orang itu dan seorang Mino yang bebas menyiksa mereka, tidak ada lagi yang bisa diandalkan oleh orang-orang ini. Dan dengan demikian, tidak lama kemudian orang-orang yang paling dekat dengan kengerian yang datang dari dataran hitam mulai mati-matian melarikan diri darinya. Lari, makhluk terkutuk itu akan membunuh kita. Seorang lelaki tua botak meneriakkan ini sambil berlari sembarangan melintasi medan perang. Langkah kaki berlian, saat individu tersebut berlari secara acak melalui area itu, seekor monyet intan mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Melompat ke langit dan kemudian memfokuskan beban tubuhnya pada salah satu kakinya. Kekuatan, dalam hitungan detik, jurus monster itu menghantam tubuh lawannya, meremukkannya seolah-olah ada batu raksasa yang menimpa manusia biasa. Salah satu orang di dekatnya berteriak ketakutan ketika dia melihat tetua level 56 itu dihancurkan sampai tidak ada yang tersisa. Dan melihat itu dari jauh, Minos bersiap untuk memulai pertumpahan darah, membuka tangannya secara paralel sambil memegang 2 pedang tingkat tinggi kelas 2. Salah satunya adalah yang dia menangkan dari Gloria, sedangkan yang lainnya adalah yang dia terima dari keluarga Elena beberapa bulan lalu. Langkah eksplosif, melihat situasi di sekitarnya, Minos tersenyum lalu mengaktifkan teknik gerakannya, mulai berlari sambil membidik beberapa musuh terkuatnya. Sekarang dia telah menyingkirkan musuh yang paling merepotkan. Hanya tinggal beberapa menit sebelum pertempuran ini berakhir. Pedang spasial, tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Saat Minos mulai membuat kekacauan di sekitar gunung itu, Vivian dan Grace berhadapan langsung dengan Roy, musuh bebuyutan saudara perempuan Davy. Roy telah mencoba menangkapnya karena kematian Kevin bertahun-tahun yang lalu. Karena itu, pengawalnya telah mengorbankan dirinya untuk memastikan pelariannya, yang tidak dilupakan atau dimaafkan oleh wanita ini. Dan dengan mengingat balas dendamnya, dia mulai bertarung di tempat ini beberapa menit yang lalu sambil mencari musuh itu, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukannya. Dia baru saja membunuh 3 pembunuh yang dilemahkan oleh Minos ketika dia melihat orang itu diserang oleh orang-orang dalam kelompok yang berasal dari kerajaan salju. Dan setelah beberapa patah kata di tengah medan perang yang kacau itu, dia dan Grace berhasil menggantikan sekutu tersebut untuk membunuh Roy. Dengan itu, dia telah sampai pada situasi saat ini, merasakan kenikmatan menghadapi musuh bebuyutan di medan perang. Vivian, kamu pelacur kecil, seharusnya aku membunuhmu saat itu. Roy berteriak dengan marah sambil mempertahankan posisi bertahannya, terus mencari jalan keluar untuk mencoba menghindari formasi keduanya. Eka, kamu banyak bicara untuk seekor cacing yang telah melarikan diri dari medan perang beberapa kali. Grace berkomentar alih-alih pacarnya, menyadari bahwa pria seperti itu sekali lagi bersiap untuk melarikan diri. Vivian kemudian melancarkan pukulannya lagi ke arah pria itu, menciptakan serangkaian rantai energi spiritual, yang memiliki ujung tajam di ujungnya. Melihat teknik itu lagi, Roy menggigil merasakan bahaya menghadapi kedua wanita ini padahal dia sudah kehilangan begitu banyak energinya karena teknik Minos.
Brengsek, hal-hal sialan itu akan cukup untuk mengancamku bahkan jika aku berada di kondisi puncakku. Brengsek, aku menyalahkan bajingan itu, ia merutuki sosok Minos dalam benaknya. Mengingat aib keluarga Chamber dimungkinkan oleh orang seperti itu. Dan merasa bahwa akhir hidupnya juga akan menjadi tanggung jawab Minos, Roy mau tidak mau merasa kesal terhadapnya. Roy, semuanya berakhir hari ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri dari tempat ini, apapun yang terjadi. Vivian berkata keras-keras. Menggunakan jarinya untuk mengontrol rantai sebelumnya saat dia bergerak, menghindari serangan yang tersisa dari pertempuran berikutnya. Di saat yang sama, Grace mengaktifkan teknik serangan terkuatnya, teknik yang menciptakan 1001 tombak. Benar, suara-suara aneh menyebar ke seluruh tempat itu, sementara banyak titik bercahaya muncul di sekitar Grace, dengan cepat mengambil bentuk senjata-senjata itu. Dan hanya dengan tanda dari wanita itu, sebagian besar tombak itu mengarah ke Roy, dan sebagian lagi mengarah ke musuh di dekatnya. Tujuannya bukan untuk membunuh Roy tapi untuk melemahkannya agar Vivian bisa melakukan hal seperti itu. Karena itu, dia juga prihatin dengan pertempuran di daerah sekitarnya. Minos baru saja membunuh Kaisar Spiritual, dan kelompok mereka belum berhasil membalikkan keunggulan numerik Scourge of the Devil. Jadi, dia harus membantu meningkatkan jumlah korban di sana. Akhirnya teknik bertahan Roy yang menciptakan gelembung hijau di sekelilingnya tidak mampu lagi menahan begitu banyak serangan. Dan ia terkena salah satu rantai Vivian. Merasa salah satu kakinya tertusuk benda seperti itu, Roy berlutut kesakitan, mengabaikan banyak tusukan tombak di lengannya. Namun, Vivian tidak berbelas kasihan dan tidak ingin membiarkan orang yang telah berkali-kali melarikan diri itu mendapat kesempatan di sana. Akibatnya, dia menyatukan kedua tangannya dan mengerahkan lebih banyak energinya ke dalam teknik serangannya, membuat rantai yang mirip dengan yang sebelumnya, hanya 3 kali lebih besar dari yang terakhir. Muncul di kekosongan di belakangnya. Segera setelah itu, bilah runcing dari rantai besar sebesar kepala manusia dewasa itu terbang dengan kecepatan tinggi, mengarah ke dada Roy. Sial, Roy melihat itu dan berusaha bergerak menghindari serangan mematikan itu. Namun, dia hanya bisa berpikir untuk menghindar. Saat dia hendak bergerak, tombak mengenai kakinya, menjepitnya ke tanah. Pelacur. Akhirnya, serangan Vivian menembus armor individu itu, menyebabkan dia terjatuh ke belakang saat matanya membelalak ketakutan atas hasil pertarungan ini. Dengan itu, Roy mulai tenggelam dalam darahnya, seluruh tubuhnya gemetar, kesadarannya sudah setengah hilang. Setelah beberapa detik, dia akhirnya mati. Akhirnya, Vivian berlutut, bernapas dengan tergesa-gesa tetapi merasa baik sekarang karena dia telah menghilangkan masalah itu. Roy telah menjadi tujuannya selama bertahun-tahun, seseorang yang terus dilihat wanita ini dalam mimpi buruknya dari waktu ke waktu. Jadi, melenyapkannya membawa rasa pencapaian yang besar baginya, yang jauh melampaui keadilan yang diberitakan oleh keluarga Hayes. Namun saat Vivian tersenyum di tengah napasnya yang gelisah, Grace melihat musuh menyerang dengan segala yang ada di punggung wanita itu. Namun sayangnya, wanita itu berada terlalu jauh dari tempat itu untuk beraksi, dan pacarnya terlalu lalai untuk berbuat apapun. Tidak, Grace berteriak putus asa, merasakan perasaan terburuk dalam hidupnya saat dia menyaksikan pemandangan itu perlahan berlalu di depan matanya. Di saat yang sama, Vivian berhasil melihat ke belakang dan menyadari masalahnya, sebuah palu perang besar yang mendekati punggungnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Merasa seolah waktu berjalan lebih lambat, dia menelan ludahnya ketakutan, menyesali lengahnya di tempat berbahaya seperti itu. Dia kemudian menutup matanya, merasa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Grace, aku minta maaf. Air mata menetes di sudut mata Vivian saat dia akhirnya bersiap menerima nasib buruknya. Cermin tanpa batas. Bangkitnya dataran hitam bab 1044 saatnya balas dendam 2. Saat palu perang raksasa yang tampak sedikit berkarat hendak mengenai punggung Vivian, beberapa cermin berputar muncul di ruang antara dia dan senjata itu. Menyusul terwujudnya cermin pertahanan Abi, palu perang raksasa itu akhirnya menghantam permukaan yang sekilas terlihat rapuh. Namun, ketika keduanya bersentuhan, cermin berputar Abi hampir tidak bergetar. Sementara senjata yang digunakan oleh Raja Spiritual level 57 mengeluarkan suara melengking sebelum terbang menjauh dari tangan orang itu. Pembunuh dari Scourge of the Devil berteriak kaget, tidak menyangka dia akan gagal membunuh wanita yang terganggu itu. Di saat yang sama, Grace menghela nafas lega dan berlari menuju kekasihnya, masih sedikit takut dengan apa yang baru saja terjadi. Vivian, aku tidak mati. Vivian akhirnya membuka matanya dan melihat palu perang sebelumnya tidak lagi terlihat di sekitarnya. Sementara itu, sekutu dari kelompoknya mengepung orang yang menyerangnya. Yang mulia menyelamatkan hidupmu, Vivian. Grace membawa pacarnya ke pelukannya sambil memperhatikan lingkungan sekitar, berusaha mencegah situasi sebelumnya terulang kembali. Adapun Abi, setelah melihat keduanya baik-baik saja,
dia melanjutkan pekerjaannya melindungi sekutu kelompoknya, pekerjaannya sejak perang. Dia hanya memiliki satu teknik pertarungan tingkat emas. Oleh karena itu, daripada menempatkan dirinya dalam risiko dengan menyerang lawan, wanita Minos ini biasanya fokus melindungi sekutunya, membantu melemahkan lawan yang menyerang mereka. Mengetahui kelebihan dan kekurangannya sendiri, Abi sudah menyelamatkan nyawa Vivian, Maxwell, dan beberapa orang di sana yang bahkan tidak dia kenal. Oleh karena itu, meskipun kelompoknya hanya berjumlah kurang dari 100 orang dan lawannya lebih dari 200 orang, pihak Minos belum kehilangan siapapun sejauh ini. Sebaliknya, hampir 100 orang di sisi lain telah tewas. Itulah keuntungan memiliki seseorang dengan teknik pendukung yang sangat membantu di medan perang. Bagaimanapun, melihat beberapa orang lagi membutuhkan bantuannya, Abi mengaktifkan teknik pertahanannya lagi, mewujudkan cermin berputarnya di dua lokasi berbeda di medan perang. 6. Minos sudah berurusan dengan orang-orang ini. Dia merenung sambil melihat ke arah suaminya, sudah mempertimbangkan bahwa pertarungan akan berakhir dalam beberapa detik. Sementara Abi melindungi orang-orang dalam kelompoknya dan Minos membantai mereka yang menghalangi jalannya, Maxwell melawan musuhnya, pembunuh rekan lamanya, Alexander. Egbert, level 55, yang dikenal dengan nama kodenya, Skite, jauh lebih kuat dari Maxwell. Namun, keberuntungan tidak berpihak padanya. Setelah sebagian energinya dicuri oleh Minos, yang hampir semua pencambuk iblis telah menderita saat ini, pembunuh ini masih membuang energinya lebih dari sekali untuk melawan pertahanan Abi. Karena itu, Maxwell telah mencapai titik ini dalam pertempuran tanpa luka di tubuhnya, sementara lelaki tua dengan rambut setengah hitam, setengah abu-abu itu hampir kehabisan energi. Dengan beberapa luka di sekujur tubuhnya. Bajingan! Egbert berteriak penuh kebencian, merasakan tubuhnya terbakar oleh pancaran cahaya terkutuk yang dikeluarkan oleh teknik ofensif lawannya. Cahaya terbakar! Maxwell lebih memfokuskan upayanya pada teknik itu, teknik yang sama yang digunakan Elena, karena dia menyadari lawannya tidak akan bertahan lebih lama. Ini adalah hukumanmu karena membunuh Alexander, dasar pembunuh berdarah. Pemuda itu berteriak dengan dingin, merasakan kemarahan yang tidak dia rasakan selama berbulan-bulan. Dasar bajingan tidak bermoral, kaulah yang seharusnya mati, tapi pengecut sepertimu harus bersembunyi, bukan? Jadi, kau membunuhnya. Homo, tengkorak yang penuh kebencian. Egbert mengaktifkan teknik ofensifnya untuk terakhir kalinya, mencoba mengabaikan pancaran cahaya keemasan yang dipancarkan bola energi di tangan Maxwell. Dengan itu, tiga makhluk yang tampak seperti kerangka manusia segera muncul dari bawah tanah, berlari menuju Maxwell seolah-olah mereka baru saja melihat makanan favorit mereka di dunia. Gerah, gerah, suara-suara mengerikan terdengar saat makhluk-makhluk itu menyerang ke arah Maxwell, yang sudah bergerak melewati area tersebut. Meski begitu, dia terus menyerang tubuh lawannya meskipun dia dalam bahaya karena tidak mempertahankan diri dari kerangka tersebut. Kamu akan mati sekarang, pembunuh! Dia berteriak dengan marah, menyebabkan dua bola energi di tangannya berlipat ganda, sekaligus memperparah pucat di wajahnya. Sialan kamu, merosot, kamu benar-benar gila. Namun saat keduanya mencoba mempertahankan teknik mereka sambil menahan serangan satu sama lain. Raja Snow akhirnya melihat wajah mengerikan dari pembunuh putranya. Sabit besar, Adam berteriak sekuat tenaga, menyebabkan budidaya level 59 lepas dari kendalinya dan menyebabkan gangguan di sekitarnya. Melihat wajah orang itu, yang seolah-olah terbakar oleh pancaran cahaya keemasan, raja ini merasa bisa melenyapkan orang yang bertanggung jawab atas kematian Alexander yang memalukan. Dengan itu, setelah suaranya yang menggelegar mengejutkan beberapa orang di sekitar pertarungan Maxwell, pria ini mengaktifkan teknik utamanya, membentuk golem es raksasa di punggungnya. Golem Arktik, makhluk dengan ukuran yang sama dengan monyet intan di sekitarnya, hanya berwarna putih seluruhnya, terbentuk sementara mata bersinar muncul di kepalanya. Setelah itu, makhluk seperti itu melompat dari punggung Adam, dilanjutkan dengan serangan tinju ke arah Egbert. Kotoran, bajingan itu, pembunuh itu hampir membuat dirinya sendiri kesal karena ketakutan melihat pemandangan itu, merasakan akhir yang tiba-tiba mendekatinya. Pada saat ini, Raja Spiritual level 50 sudah menekannya ke tingkat putus asa. Tapi sekarang, dengan serangan dari kultivator level 59 yang ganas, tidak ada lagi harapan bagi pria ini. Karena itu, dia berhenti berusaha membela diri melawan Adam, karena itu akan sia-sia. Tapi, di sisi lain, membunuh Maxwell adalah sesuatu yang mungkin dia lakukan. Jadi, dengan mengingat hal itu, dia menaruh seluruh perhatiannya yang tersisa pada pemuda pucat itu, siap untuk membawa orang seperti itu bersamanya ke akhirat. Nak, kamu akan segera menemukan kekasihmu. Dia berteriak untuk terakhir kalinya, tepat sebelum serangan Adam datang cukup dekat dengannya sehingga tidak ada waktu lagi untuk berkomentar. Saat itu juga, Maxwell menyesal karena dia tidak bisa melenyapkan orang itu sendirian, tapi dia merasa senang melihat Skite akan mati di hadapannya. Itu cukup baik bagiku.
Dia memejamkan mata dan tersenyum, puas bahwa dia entah bagaimana telah melihat pemenuhan balas dendam atas kematian Alexander. Cermin tanpa batas. Abi mencoba sekali lagi mengaktifkan tekniknya. Namun, kali ini, dia akhirnya mencapai batasnya, dengan cerminnya muncul dan menghilang dalam hitungan detik. Setelah melihat itu, dia merasa gugup, takut prajurit seperti itu akan jatuh tepat di depannya. Maxwell, mendengar suara gadisnya, Minos melihat ke arah di mana Maxwell bertarung, melihat bahaya yang akan segera dihadapi prajuritnya. Abi sudah kelelahan, ya? Dia memenggal musuh lain di jalurnya sebelum mengaktifkan pedang spasialnya dengan lebih dari setengah kekuatannya, membekukan semua orang yang berdiri di medan perang itu. Segera setelah melakukan hal itu, dia melemparkan salah satu pedangnya ke arah pemuda itu, mengarah kedua kerangka yang paling dekat dengan Maxwell. Retakan! Ketika efek pedang spasial berakhir, dan dua kerangka yang diincar Minos menghilang. Egbert mengeluarkan teriakan kesakitan terakhirnya sebelum diserang sepenuhnya oleh golem sebelumnya. Tengkorak lainnya, yang hanya berjarak 1 inci untuk mencabik-cabik tubuh Maxwell, menghilang sambil terus menutup matanya. Saat itulah, tubuh Egbert tersungkur ke tanah, mengeluarkan berbagai suara, hingga akhirnya nyawanya berakhir, dengan terhentinya tangisan kesedihannya. Raja Snow dan Maxwell telah membalas dendam. Melihat itu dari jauh, Abi merasa lega karena Minos bertindak di detik-detik terakhir. Mendesah, ini akhirnya berakhir. Dia berkata dengan suara rendah kepada Maida, tunggangan Minos, yang sudah berada di sisinya untuk melindunginya. Mendengar itu, Maida menganggukkan kepalanya yang besar, menyadari bahwa hanya ada 15 musuh yang masih berdiri. Tetap saja, masing-masing dari mereka dikelilingi oleh orang-orang dari kerajaan salju. Adapun monyet intan, setelah mendapat izin dari Minos, mereka menuju ke bagian dalam gunung itu untuk membantai para penyintas. Tidak ada orang yang tidak bersalah dalam organisasi seperti ini. Dan semua orang di sana, baik anggota keluarga atau bawahan dari para pembunuh tersebut, telah memilih nasib mereka dengan bergaul dengan mereka. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa tidak semua orang mempunyai hak untuk memilih, namun hal itu hanyalah sebuah alasan bagi pihak yang lemah untuk melepaskan tanggung jawab tersebut. Dan karena Minos meyakini hal ini dengan setia, dia bersedia membuat semua orang di organisasi itu menderita akibat dari keputusan dan tindakan mereka di masa lalu. Cepat atau lambat, setiap orang harus hidup dengan beban pilihan mereka. Dan tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Hutang orang-orang ini akhirnya membuat mereka takut. Itulah akhir dari Scourges of the Devil, organisasi regional tertua yang aktif di wilayah ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1045 mengenal markas besar musuh. Setelah pertempuran selesai, masing-masing sisa cambuk iblis di dalam gunung itu telah dibunuh oleh monyet intan dan beberapa manusia dari kerajaan salju. Di sisi lain, Minos, Abi, dan kelompoknya masih berada di luar area tersebut, selesai mengumpulkan cincin spasial di sana. Pasukan kerajaan salju telah berpartisipasi dalam aksi ini. Namun, sebagai bawahan Dataran Hitam, mereka bukanlah tempat untuk menuntut imbalan. Di sisi lain, banyak yang berada di sana untuk membalaskan dendam keluarga Snow dan bukan menjarah Scourges of the Devil. Jadi, banyak yang tidak mempermasalahkan hal seperti itu. Bagaimanapun, terserah pada Minos untuk memutuskan apakah orang-orang itu pantas mendapatkan bayaran atas usaha mereka atau tidak. Namun setelah menerima banyak cincin spasial itu, dia tidak segera memeriksa semuanya karena masih ada markas organisasi yang bisa dijarah. Paling-paling, Minos telah melihat cincin ketiga kaisar spiritual saat mereka menunjukkan teknik yang menarik dan berharga untuk pasukan pria ini. Dan memang, Minos menemukan apa yang diinginkannya di sana. 3 teknik tingkat perak. Di antara mereka, ada yang memiliki deskripsi yang sesuai dengan teknik yang mereka coba gunakan untuk melawanku. Dia tersenyum sambil berjalan ke bagian dalam gunung di samping Abi. Dia memiliki banyak teknik tingkat perak karena bahkan pada masa Henricus Longus, banyak orang sudah mampu menciptakan teknik dengan kualitas seperti itu. Tapi Raja Stuart tidak memiliki satupun yang memiliki karakteristik yang baru didapat, yaitu menggabungkan serangan orang-orang yang menggunakan teknik yang sama. Dan mengingat dia selalu berusaha untuk meningkatkan keterampilan kolektif pasukannya, ini adalah pencapaian yang signifikan bagi tentara Dataran Hitam. Jadi, dia senang. Apa? Kenapa kamu tersenyum? Abi bertanya sambil menatap Minos sambil tersenyum juga. Kami mendapat 3 teknik tingkat perak lagi. Salah satunya, dia kemudian menjelaskan betapa menariknya benda itu ketika keduanya memasuki area itu, agak mirip dengan markas besar sekte kuburan abadi. Dindingnya juga bersinar terang, menciptakan suasana terang yang tidak menyerupai apa yang bisa ditemukan di dalam gunung. Tapi meskipun fitur tempat ini mirip dengan sekte Laura, sisanya sangat berbeda. Alih-alih ada lubang raksasa setelah pintu masuk gunung itu, yang ditemukan Minos dan kelompoknya hanyalah sebuah istana serba putih yang terbuat dari jenis marmer khusus. Bangunan seperti itu setidaknya 5 kali lebih besar dari rumah pemerintah di kota kering dan memiliki gaya arsitektur gotik.
Tapi sementara bangunan itu menarik perhatian banyak manusia yang datang ke sana dan mengikuti jejak Minos, para monyet intan sedang duduk di pinggiran, beristirahat di tengah mayat lawan mereka. Minos muda, itu adalah pertarungan yang bagus untuk diikuti. Pemimpin makhluk-makhluk itu memanggil sambil melihat ke arah pasangan itu. Minos muda benar-benar mengesankan. Dia membunuh 3 kaisar spiritual seolah-olah mereka bukan siapa-siapa. Dia mengatakan ini dengan penuh hormat, merasakan betapa kuatnya Raja Stuart daripada yang dia yakini sebelumnya. Dan sebagai makhluk yang menghargai kekuatan di atas segalanya, binatang itu mau tidak mau merasa lebih hormat kepada manusia itu. Aku senang kalian bersenang-senang. Minos mengangguk pada makhluk itu dan kemudian melepaskan mereka dari tanggung jawab mereka. Yah, kami tidak akan lama di sini, jadi jika kamu ingin kembali dengan kelompokmu, kami akan berpamitan di sini. Tapi jangan lupakan tawaran sebelumnya. Sekarang kita memiliki sebagian kecil pegunungan salju tak berujung di dataran hitam. Jika kamu ingin pindah, cobalah berbicara dengan ular berbulu di lembah banjir. Mereka akan mengatur situasinya untukmu. Oh, kami akan melakukannya. Makhluk berbulu merah itu mengatakan ini tanpa ragu-ragu, tepat sebelum dia meninggalkan daerah itu bersama para tetua sukunya. Adapun Minos dan Abi, keduanya memasuki istana besar itu, penasaran ingin mengetahui tempat itu, sementara bawahan mereka mengumpulkan apapun yang ada di tempat itu untuk mereka. Dewa kematian, ya. Minos berhenti di depan patung pusat istana itu, baru saja membaca sedikit tentang orang itu di plakat emas di sebelah patung. Itulah pertama kalinya dia mendengar tentang orang yang dianggap sebagai Tuhan ini. Lagi pula, dia hanya mengetahui hal-hal sebelum Henricus Longus dan apa yang telah dia pelajari di Akademi Spiritual. Meskipun gereja spiritual mengingat setiap Tuhan manusia dalam buku-buku yang digunakan oleh Akademi Spiritual di seluruh benua, tidak ada informasi tentang individu tersebut. Atau setidaknya tidak dengan nama itu. Akibatnya, Minos tidak tahu apa-apa tentang dewa kematian yang disembah oleh para pencambuk iblis yang telah binasa. Dia kemudian mendengar suara manis Abi, sepertinya tempat seperti itu memiliki lebih banyak sejarah daripada yang diperkirakan wilayah itu. Kita semua selalu berpikir bahwa Scourges of the Devil hanyalah penjahat yang mencoba menertibkan kekacauan dalam profesi mereka. Minos menggelengkan kepalanya karena negatif dan berkata, "Yah, mereka adalah penjahat. Orang yang sedikit berbeda dari itu adalah pendiri organisasi ini. Tapi mereka semua sudah mati sekarang, dan yang ada di sini sebelum kedatangan kita hanyalah sampah tingkat tinggi di wilayah ini. Bagaimanapun, sangat menarik mengetahui bahwa ada lebih dari satu kelompok pembunuh di tempat ini." Dia tertawa sebelum mengedarkan energinya melalui teknik pertahanannya dan merasakan fitur fisiknya meningkat pesat. Setelah itu, dia mendorong patung raksasa itu, penasaran apakah ada rahasia di sana. Minos tidak melakukan tindakan ini tanpa motivasi, bahkan secara kebetulan. Setelah menganalisis tempat itu selama beberapa saat, dia memperhatikan bahwa patung itu seperti beberapa patung yang pernah dilihat Henricus Longus dalam hidupnya. Tetapi patung-patung yang dilihat oleh dewa tersebut bukan hanya representasi manusia tetapi juga pintu masuk rahasia. Dengan mengingat hal ini, dia tidak membuang waktu untuk menguji hipotesisnya. Retakan, saat Abi membuka mulutnya karena terkejut melihat patung logam itu jatuh ke tanah, suara retakan menyebar hingga sebuah lorong muncul di tengah area melingkar itu. Apa? Abi bertanya dengan heran sementara Minos tertawa puas. Sepertinya Scourges of the Devil tidak tahu tentang tempat ini. Minos memperhatikan beberapa pola dalam susunan tingkat tinggi yang telah membuka jalur seperti itu. Susunan yang dia tahu tidak dapat digunakan kembali tanpa menggunakan kristal tingkat tinggi. Karena kekuatan regional tidak mempunyai cukup kristal untuk itu, Minos yakin tidak ada yang menemukan hal seperti itu. Terlebih lagi, jika para pencambuk iblis mengetahui hal itu, area itu tidak akan utuh. Dan memang benar, itulah yang terjadi. Tempat ini dulunya adalah markas besar organisasi yang dihancurkan oleh para pendiri Scourges of the Devil. Para pendiri Scourges of the Devil tidak tahu seperti apa rupa dewa kematian ketika mereka mulai beriman. Oleh karena itu, saat itu mereka hanya memelihara patung yang sudah ada di tempat tersebut. Namun, kemudian mereka mengetahui informasi tentang makhluk itu dan menggunakan patung bangunan ini, baru saja mengubahnya agar lebih berasimilasi dengannya. Bagaimanapun, mereka tidak mengacaukan area tersebut dan gagal menemukan lokasi tersebut. Mari kita lihat apa yang ada di sini. Dia menggendong Abi dan kemudian berlari melewati tempat itu. Dengan beberapa tekniknya diaktifkan jika ada jebakan di jalannya. Setelah menyusuri terowongan gelap yang panjang, Minos dan Abi akhirnya mencapai ruangan gelap, di mana sepertinya tidak ada apapun yang menunggu mereka. Namun, setelah Minos menyebarkan kesadaran spiritualnya ke sekeliling, sebuah pola aneh muncul di dinding setiap ruangan, dengan beberapa garis terang muncul dari pola tersebut. Garis terang seperti itu membentang di sepanjang dinding, langit-langit dan lantai, langsung mengikuti garis di depan Minos dan Abi seolah-olah hanya mengikuti aliran alami.
Setelah itu, sebuah benda persegi terang muncul dari dinding itu yang sepertinya tidak ada apa-apanya sebelumnya. Apa? Sebuah peta. Minos berkata keras-keras, mengidentifikasi benda itu. Bangkitnya dataran hitam bab 1046 pertanda buruk atau nasib baik. Setelah melihat benda itu muncul di hadapannya, Minos melanjutkan dengan Abi di pangkuannya dan mendekatinya. Peta itu tampak seperti selembar kertas hitam metalik dengan beberapa garis mengkilat, yang menunjukkan landmark, kota, dan lokasi sesuatu yang ditandai dengan X. Saat benda itu melayang di udara, anehnya memberikan perasaan tenang namun kuat, Abi penasaran dan menggerakkan tangannya untuk mengambil benda itu untuk Minos. Aduh, saat dia melakukan gerakan itu, dia menjerit kesakitan, merasakan ujung salah satu jarinya terpotong oleh benda itu, dengan setetes darah menetes di sana. Melihat ini, Minos mengerutkan kening dan melihat peta itu tiba-tiba bergetar dengan darah Abi di salah satu tepinya. Setelah mulai bersinar, kehilangan warna gelapnya, Minos merasakan ketakutan di dalam hatinya dan segera menggunakan cincin kerajaan tata ruang, bergegas menjauh dari tempat itu. Benar, ruang di sekelilingnya bergetar saat dia dengan cepat menghilang dari sana, diikuti oleh daging yang ringan. Setelah muncul di hutan besar di kerajaan tata ruang, Minos terjatuh ke tanah dengan Abi di pelukannya, menatapnya dengan cemas. Abi, kamu baik-baik saja? Apa kamu merasakan sesuatu yang aneh? Dia bertanya sambil menatap mata birunya, dengan nada gugup dalam suaranya, khawatir tentang apa maksudnya. Namun Abi tetap seperti semula, hanya merasakan sedikit nyeri pada jari yang terpotong. Dia melihat tangan itu, melihat bahwa lukanya telah pulih kembali, dan kembali menatap Minos dengan wajah yang menenangkan. Sayangku, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Abi mengatakan itu ketika tiba-tiba, peta yang sama seperti sebelumnya muncul di udara antara wajah Minos dan dadanya. Apa? Bagaimana bisa? Minos berkata dengan heran, melihat benda yang kini berubah menjadi lembaran peta biasa, berwarna kekuningan seperti banyak peta lain yang pernah dia lihat sebelumnya. Bagaimana cara dia memasuki kerajaan tata ruang? Jangan bilang dia mengikuti kita? Dia bertanya-tanya dengan ketakutan. Namun saat dia khawatir, Abi merasakan perasaan aneh dan memutuskan untuk mengambil peta itu. Abi, sayangku, jangan khawatir, menurutku itu bukan hal yang buruk. Sebaliknya, anehnya aku merasa terhubung dengannya sekarang dan berpikir peta itu akan membawa hal-hal baik bagi kita. Dia mengatakan ini dengan nada penuh kasih, merasa bahwa ini bukanlah pertanda buruk tetapi merupakan keberuntungan besar bagi mereka. Abi, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Makhluk itu mengincarmu, Minos berkata dengan cemas karena Henricus Longus belum pernah melihat hal seperti itu pada masanya. Dan karena orang asing selalu memiliki potensi bahaya yang sangat besar, mau tak mau dia merasa khawatir. Sayangku, aku tahu ini aneh, tapi aku merasa tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Peta itu, menurutku ingin kita menemukan lokasi itu. Dia menunjuk ke arah tanda X di kertas kekuningan itu. Minos terus menatapnya dengan mata penuh ketidakpastian dan ketakutan. Apapun yang terjadi, aku hanya harus melindungi Abi sampai aku menjadi dewa. Ketika itu terjadi, bahkan hal aneh seperti itu pun tidak akan mampu menghalangi jalanku. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengancammu, Abi. Bahkan para dewa, dia kemudian membawanya ke pelukannya sebelum menciumnya dengan penuh semangat, menunjukkan cintanya. Gelombang, Minos. Abi merasakan betapa tegasnya dia terhadapnya dan merasakan kebahagiaan di hatinya. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak menganggap suaminya itu lucu. Abi tidak merasakan ada yang salah pada tubuhnya, hanya sensasi familiar dengan peta itu, seolah keinginan seseorang yang disayanginya telah tertinggal di peta itu. Dan dia merasa tempat seperti itu akan menjadi kesempatan bagus bagi mereka seolah-olah hal seperti itu bisa membantu Minos dan dia. Bagaimanapun, ketika beberapa prajurit yang berlatih di kerajaan tata ruang di sebelah Virtus menyaksikan pasangan itu berlutut di tanah, keduanya akhirnya berhenti berciuman. Sayangku, aku merasa peta ini akan baik untuk kita. Tetapi jika kamu mau, kami akan membiarkannya mengikutinya hanya jika kamu berpikir yang terbaik. Mendengar itu, Minos membawanya kembali ke pelukannya sambil memegangi kepalanya di dadanya. Dia kemudian melihat peta mengambang itu dan mengambil benda itu di tangannya. Saat dia menyentuhnya, peta itu sepertinya ingin melawan Minos. Namun, segera setelah sentuhan mereka, tulisan pada cincin kerajaan tata ruang mulai bersinar dan menciptakan kabut tak kasat mata yang hanya bisa dilihat oleh Minos dan Abi. Setelah itu, peta itu tampak gemetar ketakutan saat kabut mengelilinginya hingga berhenti melawan Minos dan jatuh ke tangan pria ini. Dia dan Abi sama-sama terkejut melihat semua itu. Apa yang baru saja terjadi di sini? Abi bertanya ketika dia melihat kabut sebelumnya kembali ke salah satu jari Minos seolah itu adalah tekniknya. Dia jelas tidak bisa melihat cincin kerajaan tata ruang. Sial, jika bukan karena dia mendapatkan koneksi ke peta itu, dia bahkan tidak akan melihat kabut sebelumnya. Karena itu,
Abi mau tidak mau menanyakan hal itu karena dia sudah tahu hampir segalanya tentang Minos tetapi tidak tahu apa itu. Peta itu membuat cincin kerajaan tata ruang bereaksi. Menurutku peta itu memiliki niat buruk terhadapku, dan cincin itu memutuskan untuk bertindak. Minos berkata sambil meletakkan tangannya di peta itu. Dia segera merasakan sesuatu yang aneh ketika dia menyentuh peta itu seolah-olah benda itu telah kehilangan sebagian besar misterinya. Sudahlah, itu mungkin karena cincin kerajaan tata ruang mengancam benda ini. Dia kemudian memeriksanya hingga matanya melebar karena terkejut. Karena dia segera mengidentifikasi lokasi yang terwakili di sana. Itu, Kekaisaran Black Benih. Dia teringat peta benua tengah pada masa Henricus Longus, negara bagian ini berbatasan dengan sebelah barat Antias, negara asal dewa manusia pertama. Wilayah itu pasti berada di kerajaan ombak. Minos dengan cepat menghubungkan peta regional lama dan peta saat ini. Mungkinkah masih ada reruntuhan di wilayah ini? Bagaimana itu bisa terjadi? Begitu banyak waktu telah berlalu sejak berakhirnya masa eksplorasi. Tapi apakah masih ada jejak dari masa itu? Apakah itu hanya pengingat sejarah? Dia bertanya-tanya bagaimana peta itu mungkin tidak menghasilkan apa-apa, hanya sedikit sejarah lagi. Bagaimanapun, meskipun kemungkinan besar hal itu tidak akan menghasilkan apa-apa, dia memutuskan untuk tidak mengatakan apapun kepada Abi karena dia tidak ingin menghadapinya sekarang. Aku akan melihatnya ketika aku menjadi lebih kuat. Dia mengambil keputusan ketika Abi mengambil kertas itu dari tangannya untuk mengamati garis besar peta itu. Nama-nama itu aneh. Aku tidak tahu di mana itu. Dia menatapnya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Bagaimana cara kita menemukannya di masa depan? Saat aku cukup kuat, aku akan membawamu ke sana. Dia berkata padanya tanpa berbohong. Oh, kilatan muncul di mata Abi saat dia mempraktikkan intuisi femininnya yang kuat. Berbicara seperti itu, sepertinya kamu sudah tahu kemana harus mencarinya. Benarkah, sayangku? Minos memejamkan mata dan tersenyum, menyadari bahwa Abi telah belajar banyak tentang dirinya setelah hampir 1 dekade bersama. Aku tahu di mana tempatnya, tapi untuk saat ini, aku tidak ingin membicarakannya. Oke, dia terkekeh, tidak marah karena dia ingin menyimpan informasi itu. Tentu saja, sayangku. Kami akan pergi ketika kamu sudah siap, jadi tidak ada bedanya apakah aku tahu di mana itu atau tidak. Kamu dan calon bayi kita adalah prioritasku. Dia kemudian mendekatkan wajahnya ke wajahnya dan menciumnya lagi. Bangkitnya dataran hitam bab 1047 hasil penjarahan. Setelah momen intim singkat Minos dan Abi, keduanya meninggalkan kerajaan tata ruang, kembali ke ruangan gelap dari sebelumnya. Mereka berdua masih memikirkan subjek peta itu, tetapi segera setelah berjalan keluar dari terowongan rahasia sebelumnya, mereka bertemu dengan Raja Salju dan mengesampingkannya. Melihat di halaman tempat patung Dewa Kematian sebelumnya berdiri juga terdapat Vivian, Grace, dan Maxwell. Minos merasa tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk pergi. Jadi, kamu menemukan apa? Minos bertanya pada orang-orang itu sambil menurunkan wanitanya. Dan saat Abi merapikan rambutnya yang sedikit berantakan, mungkin membuat orang-orang itu salah paham, Maxwell melangkah maju dan mulai berbicara. Yang mulia, Nyonya, kelompok saya telah menghitung barang-barang yang dikumpulkan dari mayat orang-orang yang tinggal di sini bersama dengan raja spiritual yang dibunuh sebelumnya. Kami telah mengumpulkan 125 juta kristal tingkat rendah, 1000 artefak tingkat rendah tingkat 2, dan 10.000 item tingkat 1. Dan selain lebih dari 1000 salinan teknik tingkat biru dan 60 teknik tingkat hitam, tidak ada hal lain yang berharga di dalam mayat-mayat itu. Oh, lumayan, komentar Minos dengan suara rendah. Jumlah tersebut memang rendah jika dibandingkan dengan standar negara saat ini. Tapi karena kekayaan tempat ini seharusnya berada di tangan raja spiritual dan kaisar spiritual, Minos tahu bahwa dia belum mengetahui semua kekayaan yang tersisa di sini. Karena itu, dia tidak kecewa dengan apa yang dikumpulkan kelompok Maxwell. Grace kemudian berkomentar, Yang mulia, Nyonya, kami telah memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang masih hidup, apalagi ada yang selamat yang melarikan diri dari sini. Anehnya, tempat ini tidak memiliki jalan keluar alternatif, karena seluruh bagian bawah tanah tempat ini dibekukan dengan lapisan es yang tidak bisa dihancurkan. Begitu, Minos merenungkan fakta ini, mengingat bahwa meskipun tidak ada kerangka raksasa yang terkubur di tempat ini, ada makhluk tersegel di sana. Bagaimanapun juga, pegunungan salju yang tak berujung adalah segel yang hebat. Benda seperti itu bukanlah wilayah alami, melainkan wilayah yang dimanipulasi oleh para penggarap yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Yang telah berkeringat untuk membangun segel yang hebat untuk menjauhkan orang dari sisa-sisa makhluk itu. Oleh karena itu, hanya raja spiritual atau kaisar spiritual saja yang tidak bisa menggali terowongan pelarian di tengah pegunungan tersebut. Paling-paling mereka bisa membangun sarana pelarian melalui puncak, tapi tempat-tempat itu tidak menarik untuk melarikan diri. Oleh karena itu, pencambukan iblis menemui ajalnya tanpa ada peluang untuk melarikan diri.
Setelah pacar Vivian berhenti berbicara, Raja Snow akhirnya mengambil giliran dan membicarakan sesuatu yang penting. Kami menemukan banyak hal di tempat ini, Yang Mulia. Pertama-tama kami menemukan dokumen dengan nama semua sekutu Scourges of the Devil. Oh, Minos dan Abi membuka mulut karena terkejut, senang mengetahui informasi ini dari pihak mereka. Sekutu dari Scourges of the Devil belum tentu merupakan musuh mereka. Tetap saja, orang-orang seperti itu bukanlah orang-orang yang bisa dipercaya hingga mereka bisa mengabaikannya. Lagi pula, orang atau organisasi yang terkait dengan musuh Minos yang sudah mati ini biasanya memiliki karakteristik yang bermasalah. Misalnya, seperti keluarga Chamber. Kekuatan yang terkait dengan Scourges of the Devil biasanya menggunakan dan mengeksploitasi perbudakan dan bertindak tidak terkendali terhadap yang paling lemah, menindas dan bertindak kejam. Tapi karena Minos sudah bersiap untuk mengumumkan peraturan baru di wilayah tersebut, termasuk larangan perbudakan. Dia tidak bisa membiarkan kekuatan seperti itu menjadi liar. Sebagai seseorang yang menghargai ketertiban dan ingin aturannya dipatuhi, Minos sudah memikirkan organisasi tersebut. Dia tahu mereka ada dan perlu dikendalikan, tapi dia tidak memiliki informasi tentang siapa mereka sampai saat ini. Karena itu, setelah mendengar suara lama Adam, dia merasa senang, kini punya cara lain untuk menertibkan wilayahnya. Sangat bagus. Dia mengangguk dan menatap Abi, memberi isyarat agar dia mendapatkan informasi dari pria itu. Aku akan membiarkanmu memimpin masalah ini ketika kita kembali ke kota kering. Baiklah. Dia tersenyum padanya dan kemudian melihat ke arah Adam. Raja Salju, kirimkan daftar orang-orang dan organisasi yang terlibat dengan pencambukan iblis ke keluarga kerajaan regional lainnya. Saya ingin mereka masing-masing menyelidiki organisasi dan orang-orang di negara bagian mereka dan mengirimkan laporan akhir mereka ke kota kering. Saya akan memberikan perintah mengenai masalah ini ketika Minos dan saya kembali ke kota kering. Baiklah, Bu. Orang tua itu menerima perintah dari Abi tanpa kesulitan. Berpikir adil bahwa setidaknya ratu itu tidak begitu tidak hormat padanya dengan memanggilnya dengan nama depannya. Adam lalu kembali menatap Minos dan berkata, "Yah, melanjutkan tentang apa yang ditemukan kelompokku." Mereka kemudian melanjutkan pembicaraan tentang operasi hari ini, setelah membicarakan beberapa tokoh dari pertempuran sebelumnya dan penemuan lain mengenai cambuk iblis. Misalnya, fakta aneh bahwa organisasi ini telah bermitra dengan bajak laut segitiga darah untuk membantu mereka menemukan item. Karena itu, Minos dan Abi sangat terkejut karena mereka berdua tahu bahwa kemungkinan besar benda tersebut adalah peta yang diambil Minos dari cincin spasial Darel Silva. Dan mengingat betapa tertariknya kelompok dari Kekaisaran Evergreen terhadap barang seperti itu, mau tak mau mereka menyimpulkan bahwa barang seperti itu pasti sangat berharga. Bagaimanapun, kelompok Dataran Hitam yang mengejar bajak laut dan bandit regional sudah mencari orang-orang yang bisa memastikan keraguan mereka. Jadi, pasangan ini tidak terlalu mementingkan masalah tersebut saat ini, karena baru saja melepaskan rombongan raja tersebut untuk kembali dari mana mereka datang. Setelah itu selesai, ketika mereka masih berada di markas Scourges of the Devil yang sekarang sudah punah, Minos memandang Vivian dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja? Kamu sudah membalas dendam, tapi kamu hampir mati di tengah jalan." Mendengar itu, Vivian tidak merasa marah. Sebaliknya, dia hanya menunjukkan sedikit rasa malu tapi sangat berterima kasih kepada Abi. "Aku terbawa emosi ketika berhasil menghabisi lawanku. Sepertinya kalian harus bertarung lebih banyak lagi." Dia berkomentar dengan suara pelan, tidak menyentuh topik mengenai apa yang terjadi pada Maxwell. Minos telah menyelamatkan orang ini, tetapi pemimpin Dataran Hitam tidak akan mengatakan apapun kepadanya karena senyum Maxwell sebelum apa yang seharusnya menjadi akhir hidupnya. Kalau dipikir-pikir, Minos hanya bisa terdiam, memberikan ruang pada pria itu untuk mengatur perasaannya sendiri. Itu adalah kesalahan Vivian yang bisa dengan mudah diselesaikan dan diselesaikan. Namun kurangnya kekuatan dan tekad Maxwell sama sekali berbeda. Pria ini tidak gagal dalam pertarungan itu, hanya saja dia lebih lemah dari lawannya hingga dia mempertaruhkan kematian. Namun selain itu, ia telah berjuang dengan kemampuan terbaiknya mengingat perbedaan 5 tingkat antara dirinya dan lawannya. Karena itu, hanya karena Maxwell tidak terlalu menunjukkan keterikatan pada kehidupan, Minos merasa dia tidak berhak mengkritik prajurit seperti itu atau membicarakannya. Yah, bagaimanapun juga, sekarang setelah kamu menyelesaikan perselisihanmu, tidak ada lagi alasan bagimu untuk terus berada di pihak kami. Minos tersenyum pada keduanya saat mereka akhirnya meninggalkan bagian dalam gua besar itu, tiba di lokasi pertempuran besar sebelumnya. Kembalilah ke Dataran Hitam dan jalankan tugasmu. Ada banyak hal yang perlu dilakukan di tempat itu, dan kami tidak punya waktu untuk menunda di pihakmu. Ya, Yang Mulia, Grace dan Maxwell berkata dengan keras. Dengan cepat menuju ke arah ular berbulu yang berdiri di sana. Sekarang Minos dan Abi akan melanjutkan perjalanan ini sendirian, mereka akan melakukan perjalanan bersama Maida, tunggangan resmi Raja Stuol. Adapun ular berbulu itu, ia datang ke sana hanya untuk membantu kelompok ini melakukan perjalanan lebih cepat,
tapi itu bukanlah tunggangan Minos, meskipun ia merasa terhormat bisa ditunggangi olehnya. Dengan itu, ketiga orang itu segera berangkat dari wilayah itu menuju barat daya. Adapun Minos dan Abi, pria ini menggunakan susunan yang ditinggalkan oleh Henricus Longus di kerajaan Tata Ruang untuk menutup pintu masuk ke gunung itu, menutup tempat itu bagi orang-orang yang penasaran. Setelah itu, dia dan Abi meninggalkan wilayah itu dengan menunggangi Maida sambil menghitung penghasilannya dari cincin banyak musuh yang terbunuh sebelumnya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1048 Kebahagiaan Daerah. Setelah mengumpulkan barang-barang dari markas Scourges of the Devil, Minos membagikan sebagian darinya kepada pasukan kerajaan salju. Tapi ini bukanlah sesuatu yang berarti bagi orang-orang itu, hanya sekedar hadiah hiburan, atau lebih tepatnya sebuah medali, atas jasa baik yang telah mereka ikuti. Selain 25 juta kristal tingkat rendah, Minos memberi Raja Snow semua item kelas 1, karena dia tidak lagi tertarik dengan artefak dengan peringkat tersebut. Artefak tingkat 1 bahkan mungkin berguna bagi pertumbuhan populasi Dataran Hitam. Namun, mereka tidak akan membuat banyak perbedaan dalam gambaran besarnya. Sebaliknya, meskipun ia adalah pemimpin daerah dan tidak berhutang apapun kepada siapapun, namun tidak baik jika ia tidak memberikan apapun kepada rakyatnya. Paling tidak, pekerjaan mereka perlu diakui sampai tingkat tertentu, meskipun banyak dari mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya atas kemauan mereka sendiri. Karena itu, Minos telah membuang sebagian kecil dari penghasilannya. Namun, dia tetap mempertahankan bagian penting, yang dia andalkan saat ini. Duduk di punggung Maida bersama Abi. Pria dengan wanita di pangkuannya itu terus memegang erat pinggangnya dengan salah satu tangannya sementara tangan lainnya memanipulasi cincin musuh. Dan tak lama kemudian, dia tersenyum, puas dengan kekayaan yang dia kumpulkan dalam perjalanan kecilnya ini. Pembunuh Scourges of the Devil benar-benar kaya. Ia berkomentar di telinga kiri Abi, menarik perhatiannya. Oh, apa yang kita dapatkan dari orang-orang itu? Dia melihat ke belakang. 1,2 juta kristal tingkat menengah dan 521 juta kristal tingkat rendah. Dia kemudian menghitung semua keuntungan yang diperoleh Dataran Hitam hari itu, dengan banyak artefak tingkat 2 dan bahkan beberapa artefak tingkat 3. Dari semua item di cincin itu, selain kristal yang dapat digunakan untuk pembangunan Dataran Hitam dan artefak kelas 3 yang tak ternilai harganya, pil adalah yang paling menarik. Semuanya ada pil kelas 1 atau kelas 2. Dan mengingat kuantitasnya, ribuan tentara dan bahkan warga di kota kering dapat memperoleh manfaat darinya. Para prajurit bisa mendapatkan hal-hal seperti itu langsung dari tentara dan menggunakannya untuk menjadi lebih kuat. Sedangkan untuk populasinya, warga Dataran Hitam dapat membeli beberapa pil ini, menghasilkan uang untuk pemerintah, dan bahkan menjadi lebih kuat. Itu sempurna. Dengan itu, Minos senang dengan penghasilan hari ini. Dan mengingat dia telah selesai menyingkirkan musuh ayahnya dan melenyapkan perlawanan terakhir terhadapnya di wilayah ini, dia merasa benar-benar berhasil. Minos suka berkelahi, itu benar. Dan ketika dia bertarung, dia bisa menjadi brutal dengan sangat cepat. Itu adalah gaya bertarungnya. Tapi dia lebih memilih perdamaian. Dia lebih suka berada di kota kering untuk memerintah wilayahnya, menyaksikan organisasinya dan orang-orang terdekatnya menjadi lebih besar. Itu benar-benar memuaskannya. Oleh karena itu, setelah dia mencapai titik ini, dia akhirnya bisa lebih rileks, menjalani hidupnya dan tumbuh dalam damai setidaknya selama beberapa tahun. Musuh-musuh kekaisaran akan terus datang mengganggunya. Dia tahu itu, tapi dengan kekuatannya yang semakin signifikan setiap hari, baginya dan Dataran Hitam ini tidak lebih dari pelatihan berkala. Dengan itu, dia sudah membayangkan kembali ke kota kering di samping Abi, melangsungkan pernikahan mereka. Dan kemudian menjalani kehidupan yang telah dia perjuangkan untuk dicapai. Dan Abi merasakan kebahagiaan saat dia menekan tubuhnya. Apakah kamu bersemangat lagi, sayangku? Dia tersenyum sambil menoleh ke belakang, senang karena dia dan Minos akhirnya sendirian. Hehe, nanti kalau kita berhenti, ayo bersenang-senang. Oh, kedengarannya bagus. Dia memikirkan sesuatu dan tertawa anggun dengan wajah memerah. Sisa perjalanan ini akan seperti awal bulan madu. Hehehe, bisa dibilang begitu. Saat kedua manusia itu melakukan perjalanan ke kerajaan akhir, 3 minggu telah berlalu. Pada periode itu, Adam Snow telah kembali ke ibu kotanya bersama banyak raja spiritual yang telah berpartisipasi dalam pemusnahan Scourges of the Devil. Setelah melaksanakan semua perintah Minos, pria itu tidak membuang waktu untuk menyebarkan berita ke wilayah bahwa pencambukan iblis akhirnya menemui ajalnya. Organisasi semacam ini telah meneror wilayah tersebut selama ratusan ribu tahun dan merupakan variabel kompleks yang harus dihadapi, mampu menakuti pihak yang paling berkuasa di wilayah tersebut. Dengan ketakutan dan rasa hormat yang ditanamkan oleh kekuatan tersebut di benak sekitar 2 miliar orang, berita seperti itu hampir sama pentingnya dan mengejutkannya dengan kemerdekaan Dataran Hitam. Kemerdekaan negara bagian Minos jelas jauh lebih penting dalam hal dampak praktisnya.
Namun simbolisme berakhirnya organisasi yang memiliki sejarah yang menyatu dengan sejarah kawasan itu sendiri tidak dapat diabaikan. Faktanya, bagi banyak orang di sekitar bagian utara benua tengah ini, berakhirnya pencambukan iblis mewakili lebih dari sekedar kebangkitan Minos. Itulah akhir dari musuh-musuh mereka. Mereka yang bertanggung jawab atas kematian paling kejam dan paling mengejutkan dalam sejarah lokal baru-baru ini, musuh tertua di wilayah ini. Dengan ini, kebahagiaan yang menyebar ke seluruh wilayah setelah berita berakhirnya kekuasaan itu tidaklah kecil. Di banyak tempat di wilayah ini, perayaan berlangsung hampir seminggu penuh. Sebagian besar organisasi regional merasa senang dengan hal ini karena hal ini mewakili akhir dari ancaman pencambukan iblis. Dan mengakhiri tindakan balas dendam yang tidak tuntas dari banyak keluarga ini. Pada akhirnya, ini adalah demonstrasi terakhir yang perlu dipahami oleh wilayah tersebut. Tidak ada tempat di sini bagi musuh dataran hitam. Sementara wilayah tersebut merayakan berita baru-baru ini, pendongeng, Grand, yang diundang Minos ke dalam pasukannya selama berada di kerajaan akhirnya tiba di kota kering. Setelah bertemu dengannya beberapa bulan yang lalu, orang tersebut telah mempertimbangkan tawaran Minos dan mengikuti berita regional. Setelah mengetahui sendiri siapa Minos, dia hampir menyerah pada tawaran pria itu karena seseorang dari wilayah itu mungkin tidak memiliki apa yang diperlukan untuk membantunya. Tapi Grand berubah pikiran ketika tenggat waktu yang diberikan oleh Minos telah berakhir, dan bawahannya muncul di kota tempat orang tersebut tinggal. Dia memutuskan untuk melanjutkan usulan itu. Meskipun Minos tidak memiliki masa depan yang menjanjikan, dialah satu-satunya orang yang percaya pada ide orang ini. Di sisi lain, meski dia tidak memiliki banyak potensi, Raja Stuart yang sekarang setidaknya adalah orang paling berpengaruh di wilayah ini. Karena itu, mungkin Grand dapat menggunakan pengaruh Minos ini untuk mencapai tujuannya melaporkan temuannya ke kerajaannya. Karena itu, dia telah melakukan perjalanan selama berbulan-bulan bersama tentara dari Tentara Dataran Hitam, dan mencapai tujuannya sore ini. Dengan itu, dia saat ini sedang melihat kubah pertahanan besar kota kering sekitar 10 km dari pintu masuk utara ke tembok, bepergian dengan kereta bersama tentara Minos dan pengasuhnya. Dari sana, dia dapat melihat kamp konstruksi yang tak terhitung jumlahnya di luar kubah lokal, tempat puluhan ribu orang bekerja untuk mengembangkan area tersebut. Area yang sedang dibangun membentang dari sisi kubah hingga beberapa ratus meter dari tempat kereta itu lewat. Hal ini mengesankan Grand, karena begitu banyak investasi yang dilakukan di tempat ini ketika perang baru saja berakhir. Tempat ini sepertinya akan menjadi 2 atau 3 kali lipat dalam waktu singkat. Dia memikirkan hal ini sambil terus mengamati sekelilingnya, mulai menemukan ide tinggal di tempat ini menarik. Dan memikirkannya, dia tersenyum dan teringat pertemuannya dengan Minos, lalu memanggil salah satu prajurit di sana. "Hei, berapa lama sampai pemimpinmu kembali? Apa yang akan aku lakukan di sini selama periode itu?" Salah satu tentara di depan gerbong itu kemudian berkata dengan ragu. "Saya tidak yakin, tapi mungkin dalam 2 bulan ke depan, Yang Mulia akan tiba. Sedangkan sisanya, saya tidak tahu. Saya pikir sebaiknya Anda berbicara dengan kepala pelayan di Lian." Bangkitnya Dataran Hitam bab 1049 situasi migrasi. Beberapa menit kemudian, kereta yang membawa Grand akhirnya memasuki kota kering, di mana pria tersebut langsung menyadari kualitas dan daya tarik tempat tersebut. Bukan hanya karena tempat ini sangat berbeda dari daerah lain di wilayah ini, tapi karena entah kenapa, dia merasa seperti kembali ke rumah atau semacamnya. Dan ketika dia merasakan perasaan aneh ini di dalam hatinya, Grand memperhatikan orang-orang yang datang dan pergi di trotoar melalui jalan-jalan yang dilalui kelompoknya, mencoba mengingat. Setelah beberapa saat membuat pikiran lamanya berhasil, dia memahami alasan keakrabannya dengan kota kering. Model tempat ini mirip dengan kerajaan barat. Dia teringat kampung halamannya, penasaran ingin tahu bagaimana Minos melakukannya. Apakah dia melakukan kontak dengan orang-orang dari kerajaanku? Tapi itu jelas bukan alasan mengapa kota kering memiliki gaya konstruksi yang mirip dengan kota-kota di Kekaisaran Barat. Lagi pula, Minos tidak pernah meninggalkan wilayah itu sejak kecil dan tidak melakukan kontak dengan orang-orang dari tempat yang jauh. Alasan mengapa kota ini mirip dengan kampung halaman Grand bukan karena tempat tersebut menginspirasi Minos. Sebaliknya, lebih baik dikatakan bahwa Kekaisaran Barat dan kota kering memiliki gaya berdasarkan tempat dan periode yang sama. Tapi Grand tidak mungkin mengetahui hal itu. Dan mau tak mau dia berpikir bahwa potensi tempat seperti itu untuk mengirimnya ke Kekaisaran Barat lebih besar daripada yang dia bayangkan. Bagus, sekarang aku hanya perlu menunggu kesempatanku. Dan pada akhirnya, aku akan bisa meneruskan pesanku. Ketika Grand mengamati kota tempat dia akan tinggal mulai sekarang. Dilian baru saja menyelesaikan urusannya di rumah sakit umum dan kembali ke rumah pemerintah. Setelah berbulan-bulan sejak berakhirnya perang, antrian pasien di rumah sakit akhirnya mulai berkurang. Karena itu, orang seperti itu sudah bisa membayangkan hari di mana dia tidak lagi harus berurusan dengan tempat yang ramai.
Dia menyukai profesinya dan membantu orang lain, terutama mengingat banyak dari orang-orang ini yang dapat membuat perbedaan bagi kekuatan Minos. Namun hidup dikelilingi oleh orang-orang yang terluka dan ketakutan bukanlah hal yang ideal. Oleh karena itu, ia mendambakan kembalinya jumlah kehadiran di tempat yang dikuasainya kembali normal. Bagaimanapun, Dilian tidak bisa mengeluh banyak tentang situasinya saat ini. Jumlah dokter lokal meningkat drastis setelah perang, dan situasi warga yang terluka dalam konfrontasi ini praktis berada di bawah kendali pemerintahannya. Oleh karena itu, ia perlahan-lahan mendapatkan lebih banyak waktu untuk mengurusi urusan-urusan lokal, seperti contoh migrasi saat ini. Berminggu-minggu sejak kepergian Minos, lebih dari 300.000 orang telah tiba di wilayah utama Dataran Hitam. Dari jumlah tersebut, sebagian besar sudah bekerja di pinggiran kota kering atau di kota Angkatan Laut 1. Namun beberapa kelompok sudah mulai membangun fondasi kota satelit kota kering di masa depan, sementara banyak kelompok lainnya sedang memperluas lahan perkebunan lokal. Pemerintah mempunyai cukup dana untuk mempekerjakan semua orang ini secara bersamaan, sehingga Dilian dan Mia tidak menganggap enteng investasi lokal. Mereka tahu bahwa saat ini, satu-satunya masalah di Dataran Hitam dalam menarik lebih banyak orang adalah generasi kristal. Jadi mereka menginvestasikan apa yang mereka miliki untuk menghasilkan lebih banyak dividen di masa depan. Lebih banyak ekspor pangan dan pajak yang dikenakan pada jasa domestik dapat merangsang siklus pertumbuhan yang baik. Oleh karena itu, mereka berharap dapat memberikan Dataran Hitam yang jauh lebih matang dan berkembang kepada Minos sekembalinya dia. Karena banyaknya proyek yang sedang berjalan, Dilian bergegas kembali ke rumah pemerintah untuk beberapa jam kerja lagi. Setibanya di kantor pusat pemerintah, Dilian segera menemukan beberapa orang yang tidak dikenalnya di resepsi di sana. Di antaranya adalah seorang pria yang tidak memiliki kaki. Dan mengingat apa yang Minos katakan padanya beberapa minggu lalu, Dilian bahkan tidak perlu mendengar dari Mia tentang identitas orang itu. "Apakah Anda Tuan Grant?" Dia bertanya dengan sopan karena bosnya telah memberitahunya bahwa orang tersebut pernah menjadi orang suci spiritual di masa lalu. Meskipun ini bukan lagi kenyataan Grant, Dilian tetap mengagumi orang ini, yang sejauh ini merupakan kenalan paling kuat dari semua kepala pelayan itu. Melihat lebih dekat pada orang berlevel 56 itu, Grant memperhatikan bahwa orang seperti itu memiliki status tinggi di tempat ini dan berkata, "Itu aku. Siapa namamu?" Orang berkumis hitam itu lalu tersenyum dan menjawab, "Yang ini bernama Dilian. Saya kepala pelayan yang mulia dan juga dokter setempat. Jadi kamu Dilian muda?" "Yah, sesuai kesepakatan dengan Minos, aku datang ke tempat ini." Dia langsung ke pokok permasalahan, tertarik apakah staf penguasa itu telah menyiapkan sesuatu untuknya. "Saya penasaran ingin tahu apa yang dia harapkan dari saya. Mungkin dia hanya ingin saya tinggal di kotanya? Baiklah, mari kita bicarakan hal itu di tempat yang lebih nyaman." Dilian mengangguk ke arah salah satu kantor di area itu. Setelah itu, pengasuh pria itu membantunya mengikuti Dilian ke tempat yang menyenangkan, di mana kedua belah pihak bisa saling mengenal lebih baik dalam waktu singkat. Tujuan Minos membawa Grant ke sisinya adalah untuk mendapatkan informasi tentang apapun yang ada di Laut Utara dan detail kecil lainnya. Akibatnya, selama dia tinggal di kota kering, orang ini harus menyampaikan informasinya ke markas tentara setempat untuk membuat katalog. Di sisi lain, karena Grant sudah menjadi ahli menurut standar daratan, tidak ada alasan untuk menyia-nyiakan kehadirannya di kota ini. Dia bisa memberikan informasi tentang seluruh benua kepada organisasi Minos dan memberi nasihat kepada tentara. Bagaimanapun, lumpuh atau tidak, ia masih bisa menggunakan indera jiwanya, sesuatu yang kuat untuk menganalisis kemampuan individu dan poin relevan lainnya dalam kehidupan seorang kultivator. Jadi, Dilian segera berbicara dengan Grant tentang semua ini, dan pria itu menerima hampir semuanya dengan lancar. Terutama bagian tentang menjadi instruktur di kantor pusat karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia akan mendapat pekerjaan serius yang dia tahu bisa dia lakukan dengan baik. Dan dengan tujuan dalam hatinya, pria itu meninggalkan kursi pemerintahan negara bagian ini dengan puas dengan pilihannya, pergi ke tempat yang disiapkan untuknya oleh staf Minos di sebuah hotel lokal. Setelah kepergian Grant, Dilian kembali ke topik aslinya, situasi migrasi regional ke Dataran Hitam. "Bagaimana perbatasan kita?" Dia bertanya kepada seorang tentara yang duduk di seberangnya, mengelilingi meja kaca persegi panjang. Perbatasan paling selatan sejauh ini merupakan wilayah dengan situasi terbaik saat ini. Kerajaan Cromwell telah menerapkan beberapa tindakan yang disetujui oleh penduduk mereka. Jadi sejauh ini kami tidak mempunyai banyak masalah dalam mengendalikan migrasi ilegal orang-orang yang datang dari negara tersebut. Yang menyatakan, di sisi lain, masalah terbesar kita saat ini adalah perbatasan utara, dengan Kerajaan Coklat dan Kerajaan Ombak. Orang lain di sana lalu berkata, "Pasukan kami dan negara-negara bagian tersebut melakukan yang terbaik untuk melarang migrasi ilegal. Namun karena ini adalah satu-satunya rute bagi orang-orang yang datang dari 4 negara bagian di utara.
Jumlah orang yang mencoba memasuki negara bagian kami secara ilegal melalui wilayah ini tidaklah seberapa kecil. Oleh karena itu, kami memperkirakan lebih dari 1.000 imigran ilegal setiap hari memasuki dataran hitam. 1.000. Dilian mengulangi nomor itu, memikirkan bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah ini. Jumlah orang yang memasuki dataran hitam tidak menjadi masalah. Namun, situasinya bisa dengan cepat menjadi tidak terkendali. Dia lalu berkata, "Baiklah, mari kita tempatkan orang-orang yang datang secara ilegal ini untuk bekerja di kamp pembangunan kota masa depan kita. Karena mereka sudah ada di sini, sebaiknya kita mengatur situasi mereka dan mempekerjakan mereka. Tetapi mari kita membuat majalah regional menerbitkan berita bahwa imigran ilegal yang tiba di dataran hitam dideportasi dan kehilangan hak mereka untuk kembali ke negara bagian kita. Pada saat yang sama, kami akan memasang iklan yang mengatakan bahwa siapapun yang berimigrasi secara ilegal ke sini akan segera kehilangan hak yang dinikmati warga kota kering. Misalnya, hak untuk bersaing memperebutkan lowongan tentara." Bangkitnya dataran hitam bab 1050 kembali ke kerajaan akhir. Setelah berminggu-minggu bepergian tanpa ada orang lain yang menghalangi mereka, Minos dan Abi akhirnya mencapai sekitar ibu kota kerajaan akhir. Namun, saat mereka melakukan perjalanan dari kerajaan salju, keduanya pertama kali berhenti di kota tepi laut di bagian paling utara kerajaan akhir sebelum berhenti di Mirabella. Tempat ini hanya berjarak 1 hari perjalanan dari ibu kota negara bagian itu, dan mengingat mereka akan tinggal beberapa hari ke depan di keluarga Carline. Mereka berdua memanfaatkan kesempatan itu untuk singgah di sana dan menikmati 1 hari lagi sendirian. Sejauh ini, perjalanan tersebut menyenangkan, dengan keduanya semakin mengintensifkan upaya mereka untuk hamil, sesuatu yang telah mereka lakukan berkali-kali saat berhenti untuk beristirahat. Selain itu, mereka tidak mengalami masalah selama perjalanan, tidak ada binatang atau manusia yang menghalangi mereka. Karena betapa terkenalnya Minos dan, tentu saja, wanitanya, mereka berhasil melakukan perjalanan keliling wilayah tanpa membuang waktu untuk membunuh. Oleh karena itu, meski hanya singgah sebentar di setiap pemberhentian, mereka berdua bersenang-senang bersama, mencicipi masakan di berbagai kota yang mereka lewati. Selain itu, mereka berdua telah berlatih keras, dengan Abi telah mencapai level 54 sementara Minos tidak jauh dari mencapai level 55. Bagaimanapun, mereka terus mengikuti berita regional melalui burung gagak yang dikirim dari markas besar tentara dataran hitam. Keduanya merasa puas dengan cara orang-orang mereka mengurus segala sesuatunya di kota kering. Di sebuah hotel di tepi pantai di kota tempat pasangan paling penting di kawasan itu menginap, jendela kamar utama di sana terbuka, memberi angin malam yang menyenangkan. Tirai berstandar tinggi di ruangan itu berayun lembut dengan angin menyenangkan yang masuk melalui jendela yang terbuka, mendinginkan panas yang menyengat di dalam ruangan saat ini. Dari tempat itu, suara derit kayu dan erangan surgawi telah menyebar di sekitar selama 45 menit terakhir, sementara panas yang hebat dari kedua benda yang bersatu meningkatkan suhu di sekitar. Ketika setiap jengkal tubuh mereka basah kuyup oleh keringat dan suara nafas terdengar, pasangan itu mencapai klimaksnya untuk terakhir kalinya, mulai menikmati angin tanpa terganggu oleh hal lain. Gelombang Minos membuka mulutnya dan mengeluarkan suara itu sambil berbaring miring di tempat tidur besar itu. Dengan salah satu tangannya memeluk pinggang Abi dan tangan lainnya memegang paha kirinya. Sementara itu, Abi berada di depan Minos, merasakan salah satu kakinya ditopang oleh tangan kirinya, keduanya masih terhubung, sementara dia memperhatikannya dan dia mengamatinya. Keduanya berciuman beberapa saat hingga tongkat Minos terlepas dari bunga basah Abi, membiarkan cairan menetes dari bagian dirinya itu. Gelombang Abi mengeluarkan sedikit suara saat dia melepaskan bibirnya dari bibir Minos, segera membentuk segel kecil di bagian tubuhnya itu. Sekarang kita bisa istirahat sebentar. Ucapnya sambil tersenyum sambil merilekskan punggungnya di ranjang itu, merasakan suaminya menyelimutinya. Kurasa kita punya waktu sampai besok sampai kita bisa mencoba lagi. Oh, aku tidak tahu apakah aku bisa menunggu selama itu, sayang. Minos tersenyum nakal sambil mengusap perut sempurna wanitanya dengan salah satu tangannya. Dia menatapnya sambil tersenyum dan berkata dengan nada berbisik. Kita bisa mencoba kembali ke sana, sebelum kita tidur. Oh, hehe, aku sedang memikirkan hal itu. Dia berdiri setelah mengatakan itu, berdiri berhadapan dengan jendela itu, menyamping ke Abi. Melihat langit berbintang, Minos teringat sesuatu dan bertanya pada Abi, ada tempat menarik di kota ini. Apakah kamu ingin melihatnya? Kita bisa makan malam dalam perjalanan pulang dan mengisi kembali energi kita untuk nanti. Mendengar ide bagus itu, Abi merasakan kekuatannya kembali terkendali dan segera bangkit dari sana, senang karena suaminya mengusulkan hal seperti itu. Abi tentu saja mencintai Minos dan ingin bersamanya. Namun ini bukan hanya di momen mesra seperti yang baru saja mereka selesaikan. Dia juga ingin melihat tempat-tempat baru bersamanya dan dilihat di sampingnya oleh orang lain. Jadi, dengan pria itu yang selalu bertekad untuk memimpin.
Menjadi dominan tidak hanya diranjang tetapi juga selalu mengusulkan apa yang harus mereka lakukan, dia merasa luar biasa berada di sisinya. Meskipun mereka telah bersama selama hampir 10 tahun. Jangka waktu tersebut sangat singkat jika dibandingkan dengan harapan hidup mereka. Namun mengingat usia mereka saat itu sudah hampir separuh, periode seperti itu tidak bisa diremehkan. Mempertimbangkan hal ini, Abi yang tersenyum segera mendorong suaminya ke kamar mandi bersamanya, dengan cepat menghilangkan bau seks dari tubuh mereka dan berpakaian untuk jalan-jalan. Dia mengenakan gaun yang indah, sensual tetapi tidak sampai memperlihatkan lebih dari yang seharusnya. Sedangkan untuknya, Minos mengenakan pakaian berstandar tinggi, yang menurutnya pas di tubuhnya dan sangat dihargai oleh wanita. Dengan cara ini, pasangan yang menakjubkan dan berkuasa segera meninggalkan kamar hotel itu, menuju jalan-jalan sore di pantai. Setelah melewati resepsi hotel, di mana setiap karyawan dan klien menyambut mereka dengan hormat, Minos dan Abi berjalan dengan tenang di sepanjang tepi pantai setempat hingga mereka tiba di dekat sebuah bangunan yang ditinggalkan. Tapi tempat ini bukanlah sebuah bangunan terbengkalai seperti yang bisa dilihat di kota-kota besar lainnya. Tidak, tempat ini, meskipun ditinggalkan, kondisinya sangat bagus dan memiliki standar penampilan yang tinggi sehingga bahkan orang-orang dari luar wilayah ini akan kagum ketika melihatnya. Abi, apa pendapatmu tentang tempat ini? Minos bertanya sambil berhenti berjalan, berdiri di depan gedung yang berada di tepi pantai itu. Ini, sejujurnya aku tidak mengerti. Bangunan yang berbeda dan megah di kota ini. Dan terlebih lagi, kenapa tidak ada seorang pun di sana? Apakah ada misteri di baliknya? Dia melihat kegelapan bangunan itu, yang menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang tinggal di sana, tapi itu tidak menghalangi para penggarap seperti mereka untuk memata-matai. Sebenarnya ada. Minos tersenyum sambil memeluk wanitanya dari belakang. Dia kemudian mulai menjelaskan padanya. Saya tidak tahu persis bagaimana hal itu terjadi atau apakah teori saya benar. Tapi Anda lihat itu, dia menunjuk ke arah bagian dari bangunan megah itu yang tampak seperti belum selesai dibangun. Abi mengeluarkan suara mulut tertutup, mengangguk pada Minos. Yah, sama seperti di kota ini di kerajaan akhir, ada dua bagian lain dari bangunan itu di tempat lain di dunia spiritual. Yang satu berada di Pulau Terapung, dan yang terakhir berada di benua ilahi. Apa maksudnya? Dia melihat ke belakang dengan rasa ingin tahu. Yah, itu bisa berarti bahwa orang-orang berkuasa di masa lalu membuat lelucon dan membangun bagian pelengkap dari bangunan ini di tempat berbeda di dunia spiritual. Dia menyatakan kemungkinan ini sebelum mengungkapkan teorinya. Apa? Bukankah itu tidak masuk akal? Dan menurutmu mengapa orang-orang berkuasa melakukan hal itu? Ya, hanya orang-orang berkuasa yang bisa membangun gedung yang telah ada selama jutaan tahun. Jutaan tahun? Abi membuka mulutnya karena terkejut karena dia tidak ragu jika diberitahu bahwa bangunan seperti itu baru saja dibangun. Tempat ini lebih tua dari dewa tertua dari jenis kita. Ngomong-ngomong, aku punya teori berbeda tentang tempat itu. Dia kemudian bertanya, apa itu? Bagaimana jika dunia spiritual adalah sebuah dunia di masa lalu? Dia tersenyum padanya, tahu betapa gilanya hal itu. Bagaimanapun juga, peta dunia spiritual telah memiliki konfigurasi yang sama selama jutaan tahun sebelum Henricus Longus, dan tidak pernah berubah pada waktu itu. Jadi bagaimana dunia spiritual bisa menjadi satu di masa lalu? Bagaimana jika benua-benua di dunia kita pernah bersatu? Dia bertanya padanya, bertanya-tanya betapa menariknya hal itu. Mata Abi berbinar mendengar hipotesis ini karena hal seperti itu akan menyeratkan sesuatu yang mengejutkan. Menarik. Tapi menurut Anda bagaimana hal itu bisa terjadi? Mungkin dunia spiritual itu hidup. Mungkin ini berhubungan dengan kerangka itu. Atau bisa juga hal lain, aku tidak yakin sekarang, tapi aku ingin mengetahuinya suatu hari nanti. Akankah kamu menolongku? Tentu saja, itu akan menyenangkan. Dia memeluknya. Jantungnya berdetak lebih cepat saat dia memikirkan petualangan yang bisa dia lakukan bersama Minos untuk mencari jawaban ini. Nah, saat kita meninggalkan wilayah utara di masa depan, kita akan mencoba mengunjungi reruntuhan kuno untuk mencari jawaban itu.